Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwatal iman, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Al-Furqan, Manukan, Surabaya, dalam rangka mengkaji kitab para ulama, dan di antara yang akan kita pelajari adalah kitab Ushulus Sunnah, fondasi sunnah, yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita akan mengkaji kitab Ushulus Sunnah. Usul jamak asl, artinya pondasi. Usul berarti pondasi. As-sunnah, ini as-sunnah, pondasi sunnah. Nanti kita akan terangkan itu. Tetapi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas biografi pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tak kenal maka tak sayang. Kita sering dengar ya, bahwa ada imam terkenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam 4. Dalam hal fikih kita mengenal ada imam 4 yang terkenal, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Di antara keistimewaannya Imam Ahmad dibanding imam 4 yang lain, bahwa Imam Ahmad tidak hanya imam dalam hal fikih, tapi beliau hidup di zaman fitnah, yang mana beliau membela sampai berdarah-darah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai orang yang berakidah lurus pada waktu itu, ahli bidah, mengatakan mereka ini Hanabilah. Jadi Hanabilah pada waktu itu tidak hanya sebatas bab fikih, karena orang Mu'tazilah, orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah, menjuluki Ahlus Sunnah pada zaman itu dengan julukan apa? Al-Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad. Bisa dipahami? Jadi tidak hanya bab fikih. Bukan berarti imam yang lain itu bukan imam Ahlus Sunnah dalam akidah. Imam yang lain juga sama, akidahnya sama. Hanya saja imam-imam yang lain tidak hidup di zaman apa? Fitnah. Sehingga pada zaman itu ketika dikatakan Hambali, maka tidak hanya dari segi apa? Fikih, tapi juga kata-kata Hanabilah pada waktu itu adalah lawan dari apa? Al-Mu'tazilah. Bisa dipahami ya? Karena pada waktu itu Imam Ahmad hidup di zaman yang
banyak terjadi penyimpangan akidah dan beliau adalah pagar terakhir umat Islam. Maka kita harus mengenal lebih dekat siapakah sosok ulama yang mengarang kitab Ushulus Sunnah, pondasi-pondasi sunnah. Dan kitab Ushulus Sunnah ini, kata Al-Imam Abu Ya'la Al-Hambali, Al-Imam Abu Ya'la Al-Hambali berkata, mengomentari dan menyanjung kitab Ushulus Sunnah yang akan kita pelajari ini. Kitabnya kecil tipis, yang ada di tangan antum itu sarah, bukan kitab asli. Yang ada di antum kitab terjemahan, betul? Yang seperti ini kitab terjemahannya, ini sarah, bukan apa? Sarah atau ta'liq, artinya penjelasan. Kalau kitab Ushulus Sunnah sendiri sangat kecil. Tetapi meskipun kitab Ushulus Sunnah ini sangat kecil, tapi kata Imam Abu Ya'la Al-Hambali, beliau memuji kitab ini dan mengatakan, lau ruhila ila sin li tolabiha au fi tolabiha lakana qalila. Seandainya seseorang harus berangkat safar dari negeri Arab sampai ke negeri Cina untuk mencari kitab yang namanya kitab Ushulus Sunnah, maka perjalanannya dari negeri Arab sampai Cina itu masih terlalu murah harganya, masih sedikit harganya dibandingkan dengan kitab Ushulus Sunnah. Berarti kitab Ushulus Sunnah ini sangat apa? Sangat mahal harganya. Seandainya ada orang berangkat dari negeri Arab ke negeri Cina mencari kitab namanya Ushulus Sunnah, maka perjalanannya itu untuk menebus kitab itu masih terlalu murah harganya. Saking agungnya kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, siapa Imam Ahmad? Sebelum kita masuk kitab ini, pondasi-pondasinya sunnah itu apa saja, ya, pakem-pakem dalam menjalankan sunnah itu apa saja, besok akan kita jelaskan. Tetapi pada pertemuan pertama ini kita harus mengetahui siapa Imam Ahmad. Kita mulai dari ismuhu wa nasabuhu, nama Imam Ahmad dan nasabnya. Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris Asy-Syaibani, ya. Beliau ahadul a'immatil a'lam, salah satu di antara ulama besar, imam para imam, ulamanya para imam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Jadi beliau namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris Asy-Syaibani. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun Arba wa Sittina wa Mi'ah 164 Hijriah di negeri Baghdad, ibu kotanya Irak sekarang. Jadi Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah, bertepatan pada tahun 780 Masehi di negeri Baghdad. Pada zaman Khilafah Abbasiyah, dan yang menjadi khalifah pada waktu itu adalah Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi. Wa mata waliduhu syabban. Ayahandanya Imam Ahmad wafat dalam kondisi masih pemuda, kurang lebih umurnya salasina sana. Umur bapaknya Imam Ahmad ketika wafat masih 30 tahun, lebih muda 5 tahun dari saya. Saya 35. Bapaknya Imam Ahmad wafat umur 30 tahun. Kalau bapaknya saja umur 30 tahun, berarti Imam Ahmad sudah kecil, sudah besar apa masih kecil? Masih kecil, yatim. Dan orang-orang besar itu banyak yang mereka itu berasal dari anak yatim. Imam Asy-Syafi'i, ya, jeniusnya orang di dunia ini, yatim. Imam Ahmad, yatim. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi sedangkan beliau tidak melihat ayahanda beliau. Karena kesulitan itu menempa seseorang.
Kesulitan demi kesulitan itu menjadikan orang itu kuat dalam mengarungi kehidupan. Maka orang-orang besar itu lahir dari keterbatasan dalam hidup. Jadi beliau ditinggal wafat oleh bapaknya, sedangkan bapak beliau masih berumur berapa tadi? 30. Beliau masih kecil, yatim, disayangi sama ibunya, dididik dengan pendidikan sebaik-baiknya, dijaga makanannya, jangan sampai anakku makan yang haram, diperhatikan oleh ibunya, pendidikannya, perilakunya, akhlaknya, makannya, jangan sampai masuk ke perutnya Imam Ahmad barang yang haram. Kullu lahmin nabata min syuhtin fannaru aula bihi. Setiap makanan, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi, nerakalah tempat yang pantas untuknya. Maka dijaga oleh ibunya. Kemudian ketika Imam Ahmad, atau sebelum kita menginjak ke bagaimana perjalanan Imam Ahmad dalam mencari ilmu, kita harus tahu keluarganya Imam Ahmad. Imam Ahmad lam yatazawwaj Ahmad illa ba'da sinil arba'in. Imam Ahmad tidak menikah kecuali ketika setelah berumur 40 tahun. Anda mau niru Imam Ahmad jomblo sampai 40 tahun? Tidak apa-apa kalau menghasilkan karya ilmiah seperti Imam Ahmad. Kalau nggak bisa menghasilkan karya ilmiah seperti Imam Ahmad, ya untuk apa Anda menjomblo sampai puluhan tahun? Ya, Imam Ahmad belum menikah tapi banyak mengeluarkan karya-karya. Beliau menikah setelah umur berapa tadi? 40 tahun. Tazawwaja awalan bimra'atin tusamma Abbasa bintil Fadl. Istri beliau yang pertama namanya Abbasa bintil Fadl. Dan beliau termasuk orang yang tidak berpoligami. Ya. Falam yulat lahu minna siwa soleh. Dari istri yang pertama ini tidak memperoleh anak kecuali satu, namanya Soleh. Terkenal Soleh ini, Soleh bin Ahmad bin Hanbal. Wa asyad ma'hu ishrina sana. Istri yang pertama ini Abbasa bintil Fadl hidup bersama Imam Ahmad 20 tahun. Sampai akhirnya wanita ini meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Berarti kira-kira ketika istri beliau wafat, beliau umur berapa? Ya, 60 tahun lebih, atau 60 tahun atau 60 tahun lebih. Maka beliau menikah lagi. Tsumma tazawwaja ba'da Raihana. Istri beliau yang kedua namanya Raihana. Waladat lahu fama waladat lahu siwa Abdullah. Tidak beroleh anak dari wanita yang kedua yang bernama Raihana ini kecuali satu anak namanya Abdullah, terkenal Abdullah. Anaknya Imam Ahmad yang paling terkenal, anaknya Imam Ahmad yang paling terkenal adalah Abdullah. Makanya beliau diberi kunyah apa? Imam Ahmad apa kunyahnya? Abu Abdillah. Jadi kunyahnya Imam Ahmad adalah Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah. Diambil dari anak beliau yang keberapa tadi? Yang kedua, dari istri yang bernama Raihana. Sampai Imam Ahmad bersama wanita yang kedua ini, setelah ditinggal wafat yang pertama, beliau nikah lagi sama Raihana, istri yang kedua, sampai 7 tahun. Kurang lebih umurnya beliau berarti berapa? 6-7 tahun. Terus wafat Raihana ini. Setelah itu Imam Ahmad tidak menikah, tetapi Imam Ahmad membeli seorang wanita untuk dijadikan apa? Budak. Jangan mengatakan, "Duh, kok boleh budak?" Zaman itu semuanya ada, di Romawi ada, di Persia ada, di mana-mana ada. Zaman itu belum ada. Dan memang menurut Islam nggak diharamkan perbudakan itu selama cara mendapatkannya apa? Benar. Dan jangan ditanya bagaimana kehidupan Eropa pada waktu itu. Dan jangan tanya bagaimana perbudakan pada zaman itu di Eropa, di Yunani, di Romawi. Ada apa nggak zaman itu? Banyak dan tidak manusiawi. Sedangkan Islam tetap memperbolehkan budak, tetapi dengan apa? Hak-haknya, dengan aturannya. Imam Ahmad ya mempunyai seorang budak namanya Husn. Husn artinya bagus, indah, jamak. Husn. Darinya Imam Ahmad memperoleh anak Zainab,
Al-Hasan wal Husain, kembar. Yang besar dinamai Al-Hasan, yang kecil dinamai apa? Al-Husain, kembar. Dan kedua-duanya wafat setelah wilada, setelah melahirkan beberapa, bukan waktu yang panjang, terus wafat dua-duanya, anak kembar tadi itu. Kemudian punya anak lagi, dikasih nama Al-Hasan, dikasih anak nama Al-Hasan lagi, terus dikasih nama punya anak lagi, dikasih nama Muhammad. Dan hidupnya nggak panjang, cuma 40 hari. Ya, summa wulidat ba'daha, summa waladat ba'dahuma Sa'idan, perempuan ya namanya Husain ini punya anak lagi namanya Sa'id. Sa'id bin Imam Ahmad. Ini hidupnya panjang, nanti jadi ulama Sa'id ini. Tetapi Sa'id ini wafat sebelum saudaranya yaitu Abdullah, yang mana Imam Ahmad diberi kunyah dengannya yaitu Abu. Jadi yang terkenal diantaranya Saleh, kemudian Abdullah, terus yang terakhir tadi siapa? Sa'id. Tetapi Imam Ahmad kunyahnya adalah Abu Abdillah. Itu keluarga Imam Ahmad. Bagaimana keadaannya Imam Ahmad? Bagaimana perangainya Imam Ahmad? Bagaimana perilaku, keadaan, ahwalnya Imam Ahmad? Qala Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni menceritakan Imam Ahmad, dan dicantumkan oleh Al-Imam Al-Jauzi dalam kitabnya Sifatus Sofwah. Perhatikan, ma'alam anni ra'aitu ahadan andafa thawban wala ashadda ta'ahudan li nafsihi fi syaribihi wa sya'ri ra'sihi wa sya'ri badanihi wala anqa thawban wa ashaddahu bayadan min Ahmad bin Hanbal. Kata Al-Imam Abdul Malik bin Abdul Hamid, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih bersih pakaiannya dan orang yang lebih perhatian tentang penampilannya, bagaimana kumisnya, bagaimana rambutnya, bagaimana jenggotnya. Tidak pernah aku melihat orang yang perhatian mengenai itu semuanya melebihi Imam Ahmad bin Hanbal. Dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih bersih pakaiannya, lebih putih pakaiannya di kota Baghdad pada waktu itu melebihi Imam Ahmad bin Hanbal. Dan memang seharusnya seorang penuntut ilmu seperti itu, penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Masih ingat hadis Jibril alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana etika bermajelis ilmu? Masih ingat hadis Jibril? Ada seorang laki-laki yang tidak dikenal, para sahabat nggak ada yang mengenalnya, tidak ada tanda-tanda safar, rambutnya rapi, hitam, nggak ada debu. Kemudian datang di depan, menimba ilmu dari Rasulullah, bertanya dengan baik. Ya, itu Jibril mengajarkan ke sahabat bagaimana etika dalam menuntut. Dan Imam Ahmad menjadi teladan dalam hal itu. Pakaiannya rapi, gitu ya. Rihla menuntut ilmu. Bagaimana Imam Ahmad nyantri dulu, pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Dan memang safar untuk menuntut ilmu itu adalah tamasyanya para ulama zaman dulu. Dan itu gak heran, sebelum Imam Ahmad sudah ada imam-imam sebelumnya. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina. Setelah gak dewasa dia diajak, masih kecil ya, masih balita, diajak oleh mamanya kembali ke Makkah karena beliau leluhurnya di Makkah. Beliau keturunan Muttalib, saudara dari Hashim, kakek buyutnya Nabi. Makanya Imam Syafi'i Al-Muttalibi. Di Mekah dia belajar, setelah dari Mekah Imam Syafi'i pindah ke Madinah, belajar ke Imam Malik. Setelah dari Madinah Imam Syafi'i pergi ke Baghdad. Nanti dari Baghdad Imam Syafi'i pergi ke Mesir sampai wafat di Mesir. Begitu juga dengan Imam Ahmad, ke sana kemari rihla menuntut ilmu. Dan itulah para ulama, dan perjalanan mereka luar biasa. Tidak ada orang menuntut ilmu itu enak, tidak ada. Pahit menuntut ilmu itu. Makanya kalau punya anak mondok jangan terlalu dimanja. Biar anakmu tahu betul bagaimana mahalnya ilmu. Makanya Imam Malik mewanti-wanti kita dan mengatakan, la yunalu hadzal ilmu hatta tudhaqa fihi ta'mul faqr. Seseorang tidak akan mencicip, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu agama sampai dia mencicipi pahit getirnya kemelaratan. Jadi ilmu agama itu gandengannya kemelaratan.
Barang siapa mencari ilmu agama dengan kepongahan jiwa, kekayaan diri, pasti nggak berhasil. Karena ilmu agama dengan kemelaratan itu gandengannya. Harus mau bangun malam, harus antri, harus makan ndak enak. Safar itu ndak enak ya jamaah. Makanya dikatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan dari siksaan. Gak ada orang safar enak itu. Meskipun perjalanannya pakai tetap gak enak. Safar gak enak. Gak ketemu sama mama, gak ketemu sama papa, gak ketemu sama istri, gak ketemu sama anak. Safar gak enak. Tetapi itulah para ulama salaf dahulu. Sehingga ketika mereka mati, mereka meninggalkan warisan yang berharga. Namanya seperti mercusuar yang selalu diingat oleh kaum muslimin, yang ketika orang menyebut namanya selalu di belakangnya dikatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena antum bayangkan seorang ibu, anaknya yatim, gak punya bapak, tapi seorang ibu mengawal pertumbuhan anaknya, dibiayai, disuruh pergi. Si ibu siapa yang tidak rindu dengan anak? Apalagi beliau adalah ditinggal mati oleh siapa? Suaminya. Tapi begitu giginya ibunya Imam Ahmad. Imam Ahmad suruh berangkat pergi. Tidak ketemu Imam Ahmad bertahun-tahun. Inilah seorang ibu. Makanya kalau Anda ingin mencetak, ingin punya anak yang soleh, bagaimana cara mendidik anak yang soleh? Mulailah Anda dengan mencari pasangan yang baik. Karena pendidikan anak itu dimulai dari memilih pasangan hidup. Begitulah Imam Ahmad Tumbuh. Beliau berjalan. Kapan beliau mulai menuntut ilmu? Beliau keluar dari Baghdad. Pada waktu itu beliau masih anak yang berusia 15 tahun. Beliau keluar dari Baghdad. Dia belajar di Baghdad, tapi belum keluar. Tetapi ketika sudah umur 15 tahun, beliau baru keluar dari Baghdad. Wa tafa fil bilad. Beliau melancong mengelilingi negeri-negeri muslim, mengelilingi negeri-negeri Islam. Wasamiya min ulama asrihi. Beliau mendengarkan hadis dari ulama-ulama yang sezaman sama beliau. Wa kanu yujillunahu. Dan guru-gurunya Imam Ahmad itu yujillunahu, sangat menghormati Imam Ahmad. Ya, biasanya kan murid menghormati guru, itu otomatis lah Imam Ahmad menghormati gurunya. Tetapi menurut Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, itu guru-gurunya Imam Ahmad itu sangat hormat kepada Imam Ahmad. Saking cerdasnya Imam Ahmad. Wa yahtarimunahu, guru-gurunya Imam Ahmad sangat menghormati Imam Ahmad. Fi hala sima'ihi minhum, ketika Imam Ahmad mendengarkan hadis dari mereka. Beliau mulai belajar keluar dari kota Makkah keluar dari kota apa? Baghdad pada tahun 179 Hijriah. Umurnya beliau tadi lahir pada tahun 164, betul? Beliau keluar dari Baghdad 179, berarti berapa tahun itu umurnya? 15 tahun, betul ya? Betul nggih? 15 tahun. Di tahun wafatnya dua imam besar pada waktu itu. Tahun itu 179, ketika Imam Ahmad baru keluar menuntut ilmu, pada waktu itu wafat ulama besar dua orang. Tahun 179. Yang pertama Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam penduduk Madinah, Imam Madinah. Dan juga Imam Hamad bin Zaid. Dan guru beliau pertama adalah ulama hadis terkenal Hushaim bin Bashir Al-Wasiti dari negeri Wasit. Kemudian beliau berjalan ke Kufah. Beliau ketemu dengan Imam Waqi'. Imam Waqi' juga imamnya Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i kan pernah punya menyenandungkan syair itulah. Sakautu ila Waqi'in su'akhifdi, aku pernah mengeluh kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Masih ingat Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi'? Lah Imam Waqi' gurunya Imam Syafi'i juga gurunya Imam Ahmad. Jelas itu di kota apa tadi? Kota Kufah. Nah di Kufah ini beliau sangat menderita, kekurangan bekal, sampai beliau itu tidur gak punya selimut. Beliau tidur ambil batu bata dijadikan bantal, saking melaratnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau juga pergi ke negeri Yaman, ke negeri Son'a.
Tahu Son'a? Son'a kalau bahasa Indonesianya adalah Sana'ah. Ibu kotanya apa? Yaman. Beliau mengambil ilmu dari seorang ulama besar ya yang bernama Al-Imam Abdul Razak Ibn Hammam sampai 2 tahun. Di situ Imam Ahmad ketika kehabisan bekal, beliau jualan, beliau ikut kerja karena beliau nggak mau meminta-minta dalam menuntut ilmu. Sehingga barokah ilmu. Ini beliau perjalanan seperti itu, sulit. La yunalu hadzal ilmu hatta yudhaqa fihi ta'mul faqr. Tidak akan diperoleh ilmu agama sampai orang itu mencicipi pahit getirnya kemelaratan. Harus. Ya. Nah, dari perjalanan ilmiah ini, ya guru beliau banyak ya, di antara yang lain ya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i beliau mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Imam Sufyan bin Uyainah ketika beliau haji ke Mekah mengambil ilmu dari Sufyan ibn Uyainah, ulama hadis besar, ulama besar. Imam Syafi'i, kemudian Ibrahim bin Sa'ad, Abbad bin Abbad, Yahya bin Abi Zaidah dan seterusnya. Dan di antara murid Imam Ahmad adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari aja hebatnya kayak gitu. Siapa gurunya Imam Bukhari? Imam Ahmad. Tahu Imam Bukhari enggak? Pengarang kitab Sahih Al-Bukhari itu muridnya Imam Ahmad. Beliau mencari hadis melalui jalur Imam Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari yang terkenal yang punya kitab Al-Jami' Sahih Bukhari itu adalah muridnya Imam Ahmad. Ya, rahimahullah. Dan juga Abu Zur'a, Al-Imam Abdul Qasim Al-Baghawi, itu semuanya atau anaknya sendiri Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ulama juga. Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian siapa tadi yang terakhir? Yang terakhir tadi nggak sempat hidup lama sama Imam Ahmad. Siapa tadi namanya yang terakhir? Sa'id. Ya, beliau lahir beberapa hari Imam Ahmad wafat. Ya. Karangan Imam Ahmad sangat banyak. Di antara karangan beliau yang terkenal adalah Musnad Imam Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi. Di antara kitab beliau yang terkenal ya, yang ada di tangan antum itu. Ya, yang kata Imam Abu Ya'la Al-Hambali, seandainya ada orang berangkat ke negeri Cina mencari kitabnya Imam Ahmad, namanya kitab apa? Ushulus Sunnah, itu masih terlalu murah harganya. Nah, kita ini sudah nggak pakai nyari-nyari ke Cina. Nah, sudah ada semua di tangan sampai ini. Harus kita serius belajar nih. Nggak mungkin Imam Abu Ya'la berkata seperti itu kecuali kitab ini memiliki keagungan. Pondasinya sunnah. Insya Allah besok kita mulai. Ya, jadi Musnad Imam Ahmad, terus kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad, kemudian kitab Zuhud, kemudian Kitabul Ilal, Kitabun Nasikh wal Mansukh, Kitabul Masail, Kitabul Iman, Al-Kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah, Kitab Taatir Rasul, dan banyak lagi. Ini menunjukkan beliau adalah ulama yang produktif. Karya ilmiahnya banyak. Makanya wajar beliau nggak nikah sampai umur berapa tadi? 40 tahun. Ibadatul Imam Ahmad. Bagaimana ibadahnya Imam Ahmad? Al-Imam Ahmad berkata, hajatu khamsa hujaj. Aku pernah berhaji dalam seumur hidup 5 kali. Minha salas rojilan. 3 kali aku jalan kaki. Antum bayangkan dari Baghdad jalan kaki ke mana? Ke Hijaz, ke kota Makkah. Zaman dulu nih. Antum kalau umroh, bayangkan dari Mekah ke Madinah yang kurang lebih 500 kilo perjalanannya kayak gitu, itu baru Mekah sama Madinah itu. Ini Mekah dari apa? Baghdad. Tak kebayang jalan kaki itu. Belum nanti ketemu Quta'ut Turuq, ketemu para begal zaman dulu. Ya. Jalan waqad dalaltu fi ba'di hadhil hujaj anit thariq, sampai terkadang aku tersesat di jalan. Jalan kaki sudah jauh-jauh salah jalan. Maka aku berkata kepada manusia, ya ibadallah, dulluni ala thariq, wahai manusia, tolong tunjukkan aku jalan ke Mekah, tolong tunjukkan aku jalan ke Mekah. Beliau mencari jalan supaya bisa jalan kaki zaman dulu. Falam azal aqulu dzalika hatta ufiktu ala thariq. Aku terus bertanya-tanya sampai akhirnya orang-orang menunjukkan jalan sampai aku datang ke kota Makkah. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Bagaimana Imam Ahmad berjalan ya haji itu jalan kaki sampai kadang-kadang tersesat. Kemudian Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad,
pernah berkata, kana abi asbaron nas alal wahdah. Aku melihat bapakku dulu adalah orang yang paling sabar dalam kesendirian. Lam yarahu ahadun illa fi masjid. Tidaklah seseorang dahulu melihat ayahku kecuali mesti ayahku ada di masjid. Selalu melazimi masjid. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya tertawan di masjid. Salah satunya Imam Ahmad ini, insyaallah. Sampai-sampai anaknya mengatakan, zaman dulu ketika ayahku masih hidup, tidaklah orang melihat ayahku di luar rumah kecuali pasti di masjid. Saking senangnya ada di masjid. Au huduru janazah, atau selalu menghadiri jenazah. Kalau ada orang mati di kota Baghdad, mesti di situ ada Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak luput. Kalau ada orang mati dengar muslim wafat, didatangi, diantarkan jenazahnya ikut ke kuburan. Au iyadatil marid, atau kalau ada orang sakit maka ayahku selalu menjenguk. Imam Ahmad kalau ada orang sakit, nggak peduli itu orangnya orang berilmu apa nggak orang berilmu, selama dia muslim dijenguk sama Imam Ahmad. Makanya Allah menolong dakwanya karena dia bermuamalah baik sama manusia. Wa kana yakrah al-masy fil aswaq. Dan Imam Ahmad benci untuk keluyuran ke pasar-pasar. Kalau zaman sekarang keluyuran ke mal-mal, itu Imam Ahmad enggak mau, itu muru'ah. Ya, enggak mau beliau menghabiskan waktu itu. Karena memang pasar itu tempatnya apa? Syaitan. Syaitan manusia dan syaitan sungguhan. Terutama setan manusia dari bangsa perempuan. Hanya ibu-ibu senang ke pasar, ya. Bukan berarti ibu-ibu setan ya, maksud saya itu. Kemudian itu ibadahnya Imam Ahmad luar biasa. Dan sekarang akhlaknya Imam Ahmad. Kana Abu Abdillah la yajhal wa in juhila alaihi halama wahtamala. Kata Abu Bakar Al-Marudhi mensifati akhlaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini tidak pernah menjahili orang, tidak mau mendolimi orang, warok orangnya, tidak mau nyakiti hati orang. Tapi kalau disakiti, halama, dia enggan membalas meskipun dia mampu. Halama itu sabar plus halim itu artinya sabar meskipun mampu untuk apa? Membalas. Wahtamala, dan beliau sabar dari gangguan manusia. Wa yaqul yakfiyallah, dan selalu berkata cukup Allah penolongku. Tidak pernah nyakiti orang, tangannya afif, tidak pernah mukul orang dan tidak pernah minta ke orang. Imam Ahmad lam yakun bil huqud, beliau bukan orang yang hasad. Kalau ada orang yang lebih pintar dari beliau, tidak pernah dia hasad. Tidak pernah hasad kepada Imam Syafi'i, sezaman sama Imam Syafi'i, bahkan didatangi Imam Syafi'i, ngambil ilmu dari Imam Syafi'i. Imam Waqi sezaman sama beliau, gak ada hasad. Didatangi Imam Waqi itu sama beliau, gak ada hasad, gak ada kebencian kepada saudara muslim. Imam Ahmad walal ajul, dan bukan orang yang tergesa-gesa. Kalau dapat berita gak langsung diterima. Orangnya ta'ani, waqar, berwibawa. Katsirut tawadhu, sangat tawadhu orang, gak mau meninggi di hadapan orang banyak. Hasanul khuluq, bagus akhlaknya. Daimul bishir, selalu sumringah, nyenangkan orang beliau ini. Lainul janib, muamalahnya gampang, gak repot, tidak pernah merepotkan orang dalam muamalah. Walisa bifadzin, dan bukan orang yang keras, bukan orang yang bengis. Wa kana yuhibbu fillah, beliau kalau nyintai seseorang mencintai karena Allah. Wa yubghidu fillah, kalau benci seseorang benci karena Allah. Wa idza kana fi amrin minad din istaddala ghadabu, kalau perkara agama yang dilanggar beliau marah. Wa kana yahtamilu adza minal jiran, dan beliau orang yang lapang terhadap gangguan tetangga. Imam Ahmad sebagaimana dikatakan Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi ini mazhabnya Syafi'i, tapi beliau jujur dalam menilai Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara saking indahnya akhlaknya Imam Ahmad, perhatikan, karena ya kata Ismail bin Aliyah, dicantumkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, kana yajtami'u fi majlisi Ahmad nahwa 5,000. Dahulu orang-orang yang kumpul
di pengajiannya Imam Ahmad itu 5.000 orang. Zaman dulu gak ada mikrofon dan pasti tidak dengar. Pasti tidak dengar. Wong ini yang berapa ini jumlahnya? Ini aja kadang-kadang yang di belakang mungkin dengar, mungkin enggak ini. Ya kan? Ini berapa tadi? 5.000 zaman dulu enggak ada apa? Enggak ada mic. Kira-kira dengar enggak orang 5.000 saya ngomong di sini sampai melebihi Pak Sus itu? Enggak dengar. Enggak dengar. Tapi kenapa kok mereka mau hadir? Padahal enggak mungkin dengar. Perhatikan. Kana yajtamiu fi majlisi Ahmad nafa 5,000 au yazidun, bahkan lebih dari 5.000. Ya yaktubun, mereka ada yang nulis, sebagian menulis. Wal baqun yata'allamuna minhu hasanul adab. Adapun selebihnya, kalau yang dekat-dekat ya nulis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan haddatsana fulan an Rasulillah qala Rasulullah kadza wa kadza, ditulis sama yang dekat-dekat sini. Yang jauh ya enggak mungkin dengar kan? Yang jauh kan gak mungkin dengar. Apa kata Ismail bin Aliyah? Wal baqun yata'allamuna minhu hasanal adab. Adapun yang gak dengar-dengar itu gak mempelajari ilmu hadis dari Imam Ahmad, cuma nonton Imam Ahmad bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana perilakunya. Tidak ilmu saja, tapi apa? Adab. Saking bagusnya adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Pada zamannya itu minggir semuanya. Dari segi warok, dari segi ilmu, dari segi kealiman, minggir semuanya kalau sudah hadapan sama Imam Ahmad. Orang itu kalau seperti itu pasti diuji oleh Allah dan nanti menderita beliau. Sabar akan saya ceritakan nanti. Bagaimana Anda tidak sabar, Imam Ahmad yang melalui ujian aja sabar. Ya, nanti akan saya ceritakan bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Imam Ahmad ini. Orang itu semakin dicintai Allah, semakin besar ujiannya. Begitu Imam Ahmad. Imam Ahmad memperoleh ujian yang tidak dialami oleh ulama-ulama sezamannya. Padahal beliau pada zaman itu banyak ulama-ulama hebat, tapi tidak ada yang diuji oleh Allah melebihi Imam Ahmad. Nanti kita ceritakan itu. Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian masih dalam akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Abu Bakar bin Mutawwi'i atau Al-Matu'i, beliau berkata, aku menghadiri majelisnya Imam Ahmad sintai asyrot asana. Aku menghadiri majelisnya Imam Ahmad 12 tahun. 12 tahun selalu datang ke pengajiannya Imam Ahmad zaman dulu ini. Wa huwa yaqra'ul musnad ala auladihi. Beliau membaca kitab Al-Musnad. Beliau punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Meskipun sebenarnya saya kurang setuju kitab seperti itu diterjemahkan. Itu kitab Indo, biarlah ustadz-ustadz yang membaca saja. Ya, kitab Imam Ahmad namanya Musnad Imam Ahmad itu Imam Ahmad membacakan ke anak-anaknya. Anaknya kan banyak tadi. Ada Saleh, ada Abdullah, ada Said, ada Hasan, ada Muhammad, ada Zainab, bisa dipahami ya? Lah ini hadir nih fulan ini, siapa namanya tadi? Abu Bakar bin Al-Matu'i Al-Mutawi datang. Ikut. Apa kata beliau? Fama katabtu anu hadisan wahid. Selama 12 tahun aku enggak nulis apapun. Hadis itu enggak saya tulis hadis satu pun 12 tahun itu. Terus kenapa kau hadir? Innama kuntu anduru ila hadihi wa akhlaqi. Hanya saja aku suka hadir di kajian Imam Ahmad karena saya lihat orang itu senang, akhlaknya baik, pituturnya baik, akhlaknya baik, adabnya baik. Sampai orang rela hadir berapa tahun tadi? 12 tahun, tidak sekedar mencari ilmunya Imam Ahmad, tapi apa tadi? Adabnya Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian selanjutnya tadi masalah akhlaknya Imam Ahmad. Sekarang karomatul Imam Ahmad, karomahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu waliyun min auliyaillah, wali di antara wali-walinya Allah dan punya karomah yang dinampakkan kepada manusia. Ya, meskipun yang namanya wali gak mesti punya apa? Karomat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa fala taghtarru. Kalau kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di atas udara, fala taghtarru, kalian jangan tertipu. Tapi lihatlah ahwal orang ini dan kembalikan ke Al-Qur'an dan Sunnah. Apa maksudnya?
Artinya, kenapa saya sampaikan itu? Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita, hati-hati kalau lihat ada orang bisa terbang, bisa jalan di air. Kata Imam Syafi'i, jangan tertipu, tapi kembalikan keadaan orang itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau orangnya nggak pernah sholat, orangnya nggak pernah datang ke masjid, suka nggak pakai baju, kok bisa terbang? Itu wali setan, bukan wali Allah. Karena ketika Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, berarti sudah ada nggak di zaman itu? Kalau kalian melihat ada orang berjalan di atas air, terbang di atas udara, jangan tertipu. Berarti apa? Ada. Jangan tertipu, tapi kembalikanlah kepada perilakunya, apakah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia memang waliullah. Tapi kalau tidak, maka dia adalah waliyu asyaitan. Nah, Imam Ahmad ini termasuk yang diberi karomah. Saya bacakan di sini. Dicantumkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwa. Beliau mengatakan, ada seorang yang bernama Ali bin Abi Fazarah. Dia berkata, kanat ummi muq'adah maslulah. Aku punya seorang ibu yang ibuku ini stroke, gak bisa jalan, gak bisa ngapa-ngapain, duduk saja, gak bisa ngapa-ngapain, stroke. Nahwa ishrina sana, sudah 20 tahun kena stroke, gak bisa ngapa-ngapain, hanya duduk saja bisanya. Faqalat li ummi, ibuku yang kena stroke itu berkata kepadaku, idhab ila Ahmad bin Hanbal wasalhu an yad'u wallaha li. Hai anakku, segera berangkat kau kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tolong kau minta kepadanya agar dia mendoakan aku, agar aku lepas dari stroke ini. Famadaitu fadaqaqtu alaihil bab. Maka aku datang ke kediamannya Imam Ahmad, aku ketuk pintu rumahnya. Faqala man hadha, siapa ini? Maka aku katakan, aku adalah seorang yang ada di kampung ini. Ibuku menyuruhku untuk pergi kepada engkau, wahai Imam Ahmad. Dan ibuku adalah seorang yang kena penyakit maslul, stroke, gak bisa ngapa-ngapain. Dan ibuku menyuruh aku agar aku datang kepadamu, agar engkau mendoakan ibuku, agar ibuku segera sembuh dan lepas dari penyakit stroke-nya. Kami mohon Imam Ahmad, tolong doakan ibuku. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad, kata orang yang meriwayatkan ini, Ali bin Abi Fazarah, mengatakan, sami'tu kalamahu kalama rajulin mughdab. Maka aku melihat ucapan balasan dari Imam Ahmad, kelihatan orang yang marah. Artinya nggak seneng Imam Ahmad digituin, nggak seneng. Imam Ahmad itu nggak seneng dianggap orang istimewa, nggak seneng. Maka ketika diminta doa, nggak mau Imam Ahmad, seakan-akan marah begitu. Maka Imam Ahmad mengatakan, nahnu ahwaj an tad'ullaha lana. Justru sebaliknya, aku lebih berhak untuk didoakan. Bukan aku dimintai doa, kata Imam Ahmad. Justru tolong doakan aku, kata Imam Ahmad. Dibalik sama Imam. Fawalaitu munsharifan, ketika mendengarkan ucapan seperti itu, maka aku pulang. Aku kembali, kata orang yang minta tolong itu. Gak ada harapan lah. Imam Ahmad gak gelem dongakno siapa? Wong tua. Wis mulai wae lah, mulai akhirnya. Kemudian fakharajat ajuza min dari, tiba-tiba keluarlah seorang wanita. Wanita yang sudah sepuh dari rumahnya Imam Ahmad. Faqalat, kemudian wanita yang sepuh tadi berkata, antalladzi kallamta Aba Abdillah, apakah kau tadi orang yang berkata sama Abu Abdillah? Siapa Abu Abdillah? Imam. Apakah kamu tadi yang bertamu ke rumahnya Imam Ahmad dan kamu minta didoakan agar ibumu sembuh? Kamu orangnya ya? Maka aku katakan, na'am, iya, aku orangnya. Qalat, maka wanita ini berkata, qad taraktuhu yad'ullaha laha. Tadi ketika kamu pulang, aku masih ada di dalam, aku keluar, aku tinggalkan Imam Ahmad dan saya mendengar dia berdoa untuk ibu. Koyok-koyok gak dongakno, ngono lho. Padahal ketika wong iki mang wis mulai, sudah pulang, Imam Ahmad tetap siapa? Tetap mendoakan ibu yang kena stroke tadi. Doakan Imam Ahmad. Maka pemuda ini senang karena Imam Ahmad mendoakan, dia ingin membuktikan benar sembuh enggak ibuku ini. Maka dia pulang ke rumahnya, beliau mengetuk pintu, ada di depan pintu, ternyata ibunya langsung berdiri, datang ke pintu itu dan membuka pintu untuk anaknya.
Yang stroke berapa tahun tadi itu? 50 tahun. Karena doanya Imam Ahmad manjur, doanya mustajabah. Maka ibunya mengatakan, wahaballahu li al-afiyah, wahaballahu li al-afiyah. Allah telah memberiku al-afiyah. Dan tidak cukup di situ, Imam Ahmad juga jihad fisabilillah. Di zaman Khilafah Abbasiyah, Imam Ahmad angkat senjata ikut jihad. Mujahid, alim Imam Ahmad. Sebagaimana dicantumkan Imam Az-Zahabi. Kemudian zuhudnya Imam Ahmad. Wah, ini kalau diceritakan nggak cukup waktu satu kajian ini. Padahal saya belum menceritakan mihnah. Mihnah itu yang paling inti sebenarnya. Apa mihnah itu? Mihnah, bukan mihnah. Mihnah. Mihnatu khalqil Quran. Ujian berat bagi Imam Ahmad yaitu apa? Khalqil Quran, peristiwa Mu'tazilah yang mana khalifah terpengaruh dengan pemikiran apa? Mu'tazilah. Nah, sekarang kezuhudan Imam Ahmad sebelum kita menjelaskan yang lain. Zuhudnya Imam Ahmad ini luar biasa. Kalau antum membaca kitab para ulama sangat banyak ya kisah-kisah zuhud. Imam Ahmad ini orangnya miskin, orangnya mencari hal yang halal, tidak mau yang ragu-ragu, tidak mau. Beliau punya sajadah dari kulit yang sudah bertahun-tahun sampai ada yang sobek-sobek, tetap dipakai. Sampai ada surat dari khalifah, karena khalifah zaman dulu itu perhatian sama ahli hadis, paham ya? Maka tulis khalifah nulis surat, wahai Imam Ahmad, sungguhnya aku berikan kepadamu, atau kamu butuh apa, ya aku akan segera, mohon maaf, aku kirimkan surat ini beserta putusanku untuk memberikan kepadamu sekian uang untuk kau melunasi hutang-hutangmu dan untuk keperluan keluargamu. Dibaca sama anaknya yang meriwayatkan. Kalau nggak soleh Abdullah, dilihat. Terus dia ada bapaknya Imam Ahmad. Dan anaknya mengatakan, wahai ayah, telah datang surat kepadamu. Surat yang mana khalifah menanggung semua urusan dunia. Maka Imam Ahmad mengatakan, kembalikan surat itu. Terus Imam Ahmad menulis surat baru. Sungguhnya aku dalam limpahan rahmat Allah. Adapun hutang-hutangku aku akan melunasinya. Adapun keperluan untuk keluargaku, alhamdulillah Allah beri nikmat yang banyak untuk keluargaku. Dikembalikan surat ini ke khalifah. Sampai khalifah nulis surat lagi setahun yang akan datang, atau kurang lebih setahun nulis surat lagi, menyuruh untuk menerima hadiah itu. Dan Imam Ahmad tetap menolak dan tidak mau. Kemudian anaknya mengatakan, seandainya hadiah pertama itu ya diterima oleh Imam Ahmad, oleh ayahku, mungkin pemberian itu sudah hilang. Belum sampai apa? Belum sampai surat yang kedua, pemberian yang pertama sudah apa? Sudah sirna. Tapi gak diterima oleh ayah, saking waroknya, karena khawatir itu hasil dolim, hasil tidak mau. Imam Ahmad. Dan itu banyak kisah-kisah lain. Beliau diangkat jadi petinggi, qudhat, qadhi, hakim. Beliau tidak mau karena saking zuhudnya. Perkataan ulama terhadap Imam Ahmad, bagaimana ucapan ulama-ulama sezamannya atau setelahnya tentang Imam Ahmad. Bahkan akronnya Imam Ahmad tak kuasa untuk menunjukkan kebencian. Ngerti akron? Rivalnya Imam Ahmad itu tak sanggup untuk mengeluarkan kata-kata jelek kepada Imam Ahmad. Imam Bukhari gak selamat dari akron. Imam Bukhari dicela oleh ulama yang sezamannya. Apa maksudnya ya? Karena di antara ulama ada apa? Hasad bainahum. Mesti itu penyakitnya ahli ilmu, ada hasad di antara ahli ilmu. Makanya qaulul akron, ya ucapannya orang yang rival itu gak terlalu dianggap. Karena mesti ada hasad dan seterusnya. Kemudian ikhwatal iman, bagaimana ucapan-ucapan ulama yang sezaman? Kalau ulama setelahnya masih wajar lah. Karena ulama yang Imam Ahmad wafat, datang generasi baru memuji Imam Ahmad, wajar. Betul apa enggak ya? Tapi kalau ada ulama sezaman sama Imam Ahmad, akronnya Imam Ahmad, ibaratnya rivalnya Imam Ahmad dalam hal ilmu, harusnya kan benci sama Imam Ahmad, ingin meredam namanya Imam Ahmad. Tapi mereka gak sanggup, saking tingginya Imam Ahmad. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kharajtu min Baghdad, aku pernah keluar dari negeri Baghdad. Fama khallaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqa wala atqa min Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Syafi'i, aku keluar dari kota Baghdad, tidak aku tinggalkan seorang pun yang lebih utama, lebih berilmu, lebih faqih
dan lebih bertakwa kepada Allah melebihi Ahmad bin Hanbal. Ya, melebihi siapa? Ahmad bin Hanbal. Padahal bisa jadi Imam Ahmad itu apanya Imam Syafi'i? Apa? Hah? Muridnya Imam Syafi'i. Tapi nggak ada hasad. Bahkan senang kalau muridnya tumbuh. Wa qala Syafi'i aidan, dan Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad. Padahal Imam Syafi'i ini luar biasa, lebih tinggi derajatnya, ya, keilmuannya. Tetapi lihat Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad. Ini menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i ini, masya Allah, qalbuhu abyad, hatinya Imam Syafi'i ini putih. Imam Syafi'i berkata, ya Aba Abdillah, idza sahha indakumul hadis fa-akhbiruna hatta narji'a ilaihi. Wahai Imam Ahmad, Abu Abdillah, jika ada hadis yang sahih menurutmu, idza sahha indakumul hadis, jika ada hadis yang sahih, fa-akhbiruna, tolong sampaikan kepada aku Imam Ahmad, hatta narji'a ilaihi, supaya aku merujuk ke hadis itu. Antum a'lamu bil akhbari sikhah minna. Bayangkan, Imam Syafi'i loh ini berkata, wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad, engkau lebih paham tentang hadis hadis sahih daripada aku. Fa idza kana khabarun sahihun, kalau ada khabar hadis yang sahih, fa'alimni hatta adhab ilaihi, maka tolong sampaikan hadis sahih itu kepadaku supaya aku bermadhab dengannya. Adhab ilaihi, yakni aku berpendapat, berdalil dengan hadis tersebut. Kufi yang kana obat sawa, apakah itu hadis dari Kufah, dari Basra, atau dari Syam? Tolong kalau ada hadis sahih sampaikan kepada aku. Ini kata siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih tua apa lebih muda dari Imam Ahmad? Lebih tua dari Imam Ahmad. Ibrahim Al-Harbi mengatakan, ra'aitu Ahmad bin Hanbal ka'anna Allah qad jama'a lahu ilmal awwalin wal akhirin min kulli sinfin. Aku melihat Ahmad bin Hanbal seakan-akan Allah ini mengumpulkan ilmunya orang-orang terdahulu dan ilmunya orang yang datang kemudian, dikumpulkan jadi satu, dikasihkan Ahmad bin Hanbal, kata Ibrahim Al-Harbi. Kemudian Imam Ishaq ibnu Rahawai berkata, Ahmad hujjatun bainallah wa baina khalqihi. Imam Ahmad adalah hujjah antara Allah dan hamba. Yang namanya hujjah itu kan Al-Quran, betul apa enggak? Rasul. Hujjah supaya manusia itu nggak bisa bantah. Ini loh hujjahnya, ini loh argumentasinya, supaya nggak bisa bantah Allah. Lah, posisinya Imam Ahmad pada zaman itu seperti posisi hujjah. Makanya Imam Ishaq ibnu Rahim mengatakan, Ahmadu hujjatun bainallah wa baina khalqi. Imam Ahmad adalah hujjah antara Allah dan hambanya. Seakan-akan ayat Al-Quran, seakan-akan Rasul, begitu loh maksudnya, untuk mengajari manusia, argumen untuk menegakkan syariat. Kemudian Al-Imam Al-Madini mengatakan, Al-Imam Ali Al-Madini mengatakan, Ahmad afdal indi min Sa'id bin Jubair fi zamanihi. Imam Ahmad lebih utama menurut aku daripada Sa'id bin Jubair pada zamannya. Tahu nggak Sa'id bin Jubair itu siapa? Sa'id bin Jubair, tabi'in mulia, dibunuh Hajjaj bin Yusuf. Waktu zaman fitnah, Sa'id bin Jubair ikut pro sama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anaknya Zubair bin Awam. Kan terjadi peperangan antara Hajjaj bin Yusuf. Itu kalau saya ceritakan butuh 1 jam lagi. Jadi intinya Sa'id bin Jubair ini ulama terkenal pada zaman apa? Tabi'in. Tapi kata Ali Al-Madini, dia berkata, Ahmad bin Hanbal menurut aku lebih utama daripada Sa'id bin Jubair. Padahal Sa'id bin Jubair itu siapa? Tabi'in. Sedangkan Imam Ahmad bukan apa? Bukan tabi'in. Kemudian, nah ini perkataan yang terkenal nih. Ini perlu digarisbawahi ini. Perkataan Ali ibn Al-Madini. Beliau berkata, A'azzallahu ad-dina bisiddiq yawmar riddah wa Ahmad yawmal mihnah. Agama Islam ini dimuliakan oleh Allah dengan 2 lelaki. Dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika zaman riddah, dan dengan Ahmad bin Hanbal ketika zaman mihnah, itu zaman Mu'tazilah ketika mereka melancarkan mihnat khalqil Quran.
agama Islam ini hampir-hampir saja punah. Tapi ada dua orang yang menolong agama Islam sehingga agama Islam tidak jadi punah. Yang pertama, Allah menjadikan Islam gak akan punah karena Allah yang jamin. Paham ya? Tetapi kan ada sebabnya, ada perantaranya. Yang pertama melalui perantara siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu zaman apa? Zaman riddah. Rasulullah wafat, nabi palsu banyak, orang murtad banyak, orang ingkar zakat banyak. Maka ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq, meskipun sebagian sahabat ada yang kurang apa? Kurang setuju tentang orang ingkar zakat dan seterusnya. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Nanti Islam mengalami bencana yang kedua kalinya di zaman Khalifah Al-Ma'mun, karena khalifahnya terpengaruh dengan pemikiran apa? Al-Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran makhluk. Itu semua ulama tiarap semuanya. Ulama tiarap semuanya itu. Tinggal terakhir ada dua orang yang gak mau mengatakan Al-Quran masuk. Saya ceritakan di sini terakhir ujiannya Imam Ahmad. Pujiannya banyak sekali. Kita cukupkan tadi. Nah sekarang ujian terakhir Imam Ahmad. Insya Allah saya sampaikan sesingkat mungkin. Ketika yang jadi khalifah naik tahta adalah Al-Ma'mun. Tahu Al-Ma'mun? Al-Ma'mun itu anaknya Harun Ar-Rasyid. Tahu Harun Ar-Rasyid? Yang biasanya ceritanya sama Abu Nawas di bis-bis itu dijual, itu banyak bohongnya ya. Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah ternama, punya anak. Di antaranya adalah Al-Amin dan Al-Ma'mun. Apa bedanya Al-Amin sama Al-Ma'mun? Sama-sama anaknya Harun Ar-Rasyid. Al-Amin ini bapak, ibunya Arabiyah. Ibunya Al-Amin Arabiyah, wanita Arab. Ibunya Al-Ma'mun Farisiyah, Persia. Kalau Harun Rasyid ya jelas lah, Abbasiyah kan berarti keturunannya Abdullah bin Abbas, jelas-jelas Arab. Tapi istri yang Arab melahirkan Al-Amin, istri yang apa? Persia melahirkan Al-Ma'mun. Pertama yang jadi khalifah Al-Amin dulu, yang ibunya Arab itu. Al-Amin dibunuh sama Al-Ma'mun. Saudara kandung, saudara sebapak. Kalau sudah masalah politik gak peduli dulur, dipateni itu. Al-Amin dibunuh sama siapa yang bunuh? Saudaranya sendiri, siapa? Al-Ma'mun. Nah, kalau sudah politik kayak gini, akhirnya Al-Ma'mun naik tahta, disekelilingi oleh orang-orang Mu'tazilah pada waktu. Dan Al-Ma'mun adalah khalifah pertama yang keluar dari manhaj salaf. Siapa yang ngomong seperti ini? Yang ngomong seperti ini adalah Imam Al-Baihaqi. Imam, saya bacakan ya. Walam yakun fil khulafa qablahu la min bani Umayyah wala min bani Al-Abbas khalifah illa ala manhajis salaf. Tidaklah khalifah-khalifah sebelumnya, baik dari Umayyah maupun dari Abbasiyah, semuanya khulafa sejak zaman Nabi sampai sebelum Al-Ma'mun, semuanya di atas manhaj salaf. Yang ngomong bukan orang sekarang ini. Yang ngomong siapa tadi? Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi sudah mengatakan manhajus salaf. Jadi kata-kata manhajus salaf itu bukan zaman sekarang adanya. Karena sebagian orang kan ada yang mengkritisi dan mengatakan, apa itu manhaj salaf, manhaj salaf? Dari dulu tidak ada itu manhaj. Ini yang ngomong siapa ini? Al-Imam Al-Baihaqi, Imam ahli hadis terkenal. Beliau mengatakan seluruh khalifah-khalifah dari zaman dahulu sampai sebelum Al-Ma'mun semua di atas manhaj salaf. Sampai zamannya siapa tadi? Al-Ma'mun. Beliau pada waktu itu, semoga Allah mengampuni Khalifah Al-Ma'mun. Beliau tetap muslim, kita doakan. Ya, dikelilingi oleh orang-orang Mu'tazilah sehingga terpengaruh. Pada waktu itu beliau menyerang Romawi. Dia nulis surat ke Gubernur Baghdad atau ya wakilnya di Baghdad untuk mengumpulkan seluruh ulama hadis. Seluruh ulama hadis dikumpulkan. Terus diuji. Ditanyai Al-Quran itu apa? Kalau sampai menjawab Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluqin, lalu jebloskan ke penjara. Ada yang dibunuh, ada yang dicambuk, ada yang dimasukkan penjara. Seluruh ulama dipaksa untuk mengikuti aturan Mu'tazilah, mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Makhluk. Tiarap ulama, ada yang hijrah, ada yang tauriyah. Kalau dipaksa, kalau gak hidup dibunuh. Al-Quran makhluk apa enggak? Kalau sampai mengatakan Al-Quran kalamnya Allah bukan makhluk, jebloskan ke penjara atau disiksa atau dibunuh.
Saking takutnya maka ada ulama yang pergi, satu pergi dari Baghdad, yang kedua nggak pergi tapi bertauriah. Ketika ditanya Al-Quran makhluk apa enggak, dia mengatakan Al-Quran dan hadis dua-duanya ini makhluk. Maksudnya tangannya ini loh yang makhluk. Bertauriah, ngerti bertauriah kan? Ya pakai bersilat lidah supaya selamat dari, maksudnya itu bukan kalamnya Allah, bukan Al-Quran yang makhluk, tapi Al-Quran dan hadis dua-duanya ini apa? Makhluk. Maksudnya dua-duanya ini apa? Di hatinya orang ini apa? Jari. Supaya biar selamat. Tiarap semuanya. Tinggal dua orang yang nggak mau. Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Nggak mau tunduk. Itu seluruh orang Baghdad sudah bawa pulpen sama kertas. Ucapannya Imam Ahmad ditulis. Seandainya pada waktu itu Imam Ahmad mengatakan Al-Quran memang makhluk, sesat manusia di dunia ini. Maka sebagian ulama mengatakan sabarnya Imam Ahmad pada waktu itu sabar yang wajib, bukan sabar yang sunnah, sabar yang wajib. Kalau nggak gitu kafir nanti mau sesat semua orang, nggak mau tunduk. Maka Imam Ahmad sama Muhammad bin Nuh ini dibelenggu, dibawa ke Al-Ma'mun, dibelenggu, dirantai, diikat sama Muhammad bin Nuh. Di tengah perjalanan Muhammad bin Nuh wafat. Yang nyolati Imam Ahmad, tinggal Imam Ahmad sendiri. Di tengah perjalanan Imam Ahmad ketemu sama orang Arab Badui. Orang yang di pedalaman mengatakan, "Ya Imam Ahmad, isbir, sabarlah engkau. Demi Allah hanya engkau benteng terakhir. Seandainya engkau mengatakan mengikuti mereka, manusia akan sesat semuanya." Disuruh sabar Imam Ahmad. Sampai dia ketemu sama pembantu yang mengurusi tawanan-tawanan itu diulapi karena Imam Ahmad berdarah-darah itu. Kalau mengatakan, "Aku sangat sedih melihat keadaanmu wahai Imam Ahmad. Demi Allah, Al-Ma'mun kalau sudah mencabut pedangnya, maka dia tidak akan menyarungkan kecuali harus membunuh orang." Apa maksudnya ya? Maka seakan-akan sudah kamu ngomong saja kalau Al-Quran itu apa? Makhluk. Yang penting kan hatimu enggak. Wong Ammar bin Yasir saja disuruh murtad, akhirnya murtad apa? Lisannya saja yang murtad tapi hatinya enggak, diampuni sama siapa? Allah Subhanahu wa taala turun ayat. Sudah gitu, enggak mau Imam. Maka Imam Ahmad berdoa ya, ketika dikabari sama pelayan tadi bahwa bengis, dia berdoa, "Ya Allah, kalau memang Al-Quran itu benar-benar bukan makhluk ya Allah, maka selamatkanlah aku dari orang ini." Maka malam itu juga Ma'mun mati karena doanya Imam Ahmad, mati langsung. Kalau memang Al-Quran bukan benar-benar bukan apa makhluk, maka tolonglah aku dari orang ini. Imam Ahmad gak mengatakan bunuhlah dia, cambuklah dia, enggak, tolonglah aku dari orang ini. Paham maksudnya ya? Mati Ma'mun. Seneng Imam Ahmad, ternyata diganti, penggantinya siapa namanya? Siapa jenenge? Al-Mu'tasim billah. Podo kejeme. Imam Ahmad didatangkan, ditanyai Al-Quran makhluk apa enggak. Imam Ahmad mengatakan Al-Quranu kalamullah walisa bimakhluqin. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dipencuti, disiksa luar biasa, berdarah-darah terus ya, sampai didatangkan ulama-ulama Mu'tazilah untuk mendebat Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak tergoyah sedikit pun. Seandainya Imam Ahmad pada waktu itu mengatakan Al-Quran makhluk, sudah sesat manusia di dunia ini. Sudah gak ada ulama lagi pada waktu itu, tiarap semuanya. Tinggal terakhir Imam Ahmad, benteng umat Islam. Makanya dijuluki Imam Ahli Sunnah gara-gara ini. Terakhir. Sabar, akhirnya Imam Ahmad disuruh pulang. Al-Mu'tasim ada kasihannya, dikirim dokter, tapi tetap di tahanan, apa namanya istilahnya, tahanan, gak boleh ngajar kemana-mana, di rumah saja. Sampai Mu'tasim mati, ganti khalifah ke berapa berarti ini? Ketiga, siapa namanya? Al-Wathiq. Bukan terus tobat, enggak, sama seperti Mu'tasim. Seperti Mu'tasim, melanjutkan. Imam Ahmad didatangkan, dicambuk, didatangkan ulama Mu'tazilah namanya Ahmad bin siapa namanya? Ibnu Aswad Ad-Duali. Itu siapa? Namanya sebentar ya. Ibnu Abi Duat, Ahmad Ibnu Abi Duat. Nama ulama Mu'tazilah pada waktu itu. Namanya sama, Ahmad Ibnu Abi Duat. Maka didatangkan di majelisnya Al-Wathiq. Dan ini dilihat oleh anaknya Al-Wathiq, Al-Muttaqi. Dilihat.
Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ya Amirul Mukminin. Ketika ketemu ada Amirul Mukminin, siapa namanya tadi? Al-Wathiq, sama ulama su, namanya siapa tadi? Ahmad bin siapa? Ibnu Abi Duat. Iya, gitu ya, Ibnu Abi Duat. Imam Ahmad mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Menang. Al-Wathiq enggak mau jawab. Karena karena Al-Wathiq khalifah ini diprovokasi oleh orang-orang Mu'tazilah bahwa Ahmad ini dhalun mubtadi'un kafirun. Zaman itu dibalik loh ya. Yang ahli sunnah dikatakan apa? Ahlul bidah. Dikatakan dhal Imam Ahmad. Sehingga terpengaruh khalifah ini. Ketika diucapi assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak dijawab sama Al-Wathiq. Maka Imam Ahmad mengatakan, engkau tidak berlaku adil wahai khalifah. Sesungguhnya Islam mengatakan wa idza khuyyitum apabila kamu diberi apa? Bitahiyatin farudduha aw mithliha. Ya. Wa idza khuyyitum bitahiyatin farudduha, apabila kamu diberi ucapan selamat maka balaslah ucapan selamat itu lebih baik. Kalau nggak bisa lebih baik maka jawablah yang serupa. Kenapa kau diam? Akhirnya dijawab, waalaikumsalam. Kemudian setelah itu, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya aku dibelenggu, aku nggak bisa sholat, aku nggak bisa wudhu, aku nggak diberi air untuk wudhu, aku nggak dilepas tanganku dari borgol ini sehingga aku nggak bisa sholat. Kata Al-Wathiq, lepaskan itunya dan kasih dia air wudhu. Disuruh sama Al-Wathiq. Setelah itu, Al-Wathiq berkata, wahai Ahmad, debatlah orang ini. Maksudnya yang satu itu, ulama Mu'tazilah, Ibnu Abi Duat. Debatlah dia. Tanyailah ahli bidah ini. Tapi gak mau nanya. Tahulah, ini orang hebat ini Imam Ahmad. Gak berani nanya. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, izinkan aku bertanya kepadanya wahai khalifah. Silakan. Maka Imam Ahmad mengatakan, apakah perkara yang sedang kalian lakukan ini pernah diajarkan oleh Rasulullah? Mengetes satu persatu ulama Al-Quran makhluk apa enggak makhluk? Apakah perkara seperti pernah diajarkan oleh Rasul? Tidak. Apakah pernah dilakukan oleh Abu Bakar? Kata Imam Ahmad. Tidak. Apakah pernah diajarkan oleh Umar Al-Khattab? Tidak. Apakah pernah diajarkan oleh Utsman bin Affan? Ibnu Abi Duat mengatakan tidak. Apakah pernah diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib? Tidak. Jawabannya ada dua. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, kalau mereka tidak melakukannya maka ada dua kemungkinan. Ya. Jawabannya ada dua. Mereka mengetahui tetapi mereka apa? Diam. Atau mereka tidak tahu. Kalau mereka mengetahui perkaramu ini, bahwa ini hak yang kalian dakwakan kepada para ulama, suruh mengikuti pendapatmu ini, seandainya ini hak, terus diketahui oleh para sahabat khalifah 4 itu, terus mereka diam, padahal mereka tahu tapi diam. Kenapa kamu gak ikut diam seperti orang berempat itu diam? Apakah tidak membuatmu luas diamnya mereka? Paham saya? Bisa dipahami benar? Kalau memang para sahabat 4 itu tahu perkara ini tetapi mereka diam, kenapa kalian pun tidak diam seperti mereka? Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, kalau Khalifah 4 itu tidak mengetahuinya, apakah mungkin mereka tidak mengetahuinya sedangkan engkau mengetahuinya? Diam, nggak bisa ngomong. Akhirnya Al-Wathiq mengatakan, jawab ya Ahmad. Labbaik ya Khalifah. Yang ngomong labbaik itu Imam Ahmad. Dikira Imam Ahmad yang diajak ngomong, bukan Ahmad kamu, Ahmad yang ini maksudnya ini. Ini percakapan ini antum lihat dalam kitab Situduror. Kitab Situduror 6 landasan itu ada di kitab itu. Antum buka cerita, ini panjang ya. Intinya karena sudah waktunya adzan ini ya. Intinya setelah itu nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya sampai Al-Wathiq itu diam dan berpikir. Ya, akhirnya dengan itulah jalan wallahu alam Al-Wathiq dapat hidayah.
Dan perkataan apakah dulu Abu Bakar pernah melakukannya, apakah Umar pernah melakukannya, apakah Utsman pernah melakukannya, apakah Ali pernah melakukannya. Pertanyaan seperti ini pertanyaan agung, jangan diremehkan. Karena saya kemarin melihat dai yang mengatakan apakah maulid Nabi itu boleh, terus seakan-akan menghina gitu loh. Abu Bakar gak melakukan, Umar gak melakukan, Utsman gak melakukan. Ini pertanyaan apa seperti ini? Kalau gitu berarti zakat pakai beras Abu Bakar gak ada, Umar gak ada, karena ada kan kayak gitu kan? Melecehkan pertanyaan ini, padahal ini pertanyaan syar'i. Pertanyaan inilah yang menyebabkan Imam Ahmad membungkam kaum Mu'tazilah. Terus direndahkan pertanyaan ini. Antum paham maksudnya? Kan ada pertanyaan-pertanyaan itu loh yang kemarin nggak usah saya sebutkan omongannya, antum sudah tahu sendiri. Yang nggak tahu ya alhamdulillah nggak tahu, tapi yang tahu ya biarlah sudah tahu. Jadi pertanyaan apakah kelakuanmu ini sudah pernah dilakukan oleh mereka? Ini pertanyaan agung. Dengan pertanyaan inilah Imam Ahmad membungkam orang Mu'tazilah. Akhirnya diwafatkan oleh Allah Al-Wathiq ini. Baru lahirlah khalifah yang ke berapa berarti? Ya keempat semenjak Imam Ahmad dicambuki tadi, namanya Al-Mutawakkil. Sejak itulah Imam Ahmad ini Al-Mutawakkil ini senang dengan sunnah. Maka dia datang ke Imam Ahmad dibersihkan namanya, diberi, dikembangkan dakwanya, di backup dakwanya, sampai 3 khalifah mati semuanya, binasa. Imam Ahmad tetap tegak dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ujian itu. Setelah itu Imam Ahmad bebas berdakwah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menulis kitab dan seterusnya. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat terakhir ya, beliau wafat pada berumur atau pada tahun 241 Hijriah. Wa kana umruhu yauma mata 77 aman. Umur beliau adalah 77 tahun. Wafat beliau meninggalkan warisan yang banyak bagi kaum muslimin. Ini sosok beliau pengarang kitab Ushulus Sunnah, yang mana besok insyaallah mulai kita baca poin-poinnya pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah selesai biografi Imam Ahmad. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Silakan adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ahmad pernah dimintai tolong untuk meruqyah, tapi beliau tidak meruqyah, tetapi memberi sandalnya kepada orang yang meminta tadi. Dan konon orang yang kesurupan tadi sembuh karena diberi sandalnya Imam Ahmad. Setannya hanya dikasih sandalnya saja sudah takut. Apakah itu karomahnya Imam Ahmad? Allahu a'lam bishawab. Saya juga termasuk yang sering mendengar berita ini, tapi hanya mendengar, belum membaca langsung riwayatnya dari kitab apa. Dan saya nggak mengatakan tidak ada, tetapi saya belum membaca langsung dari riwayat mana di kitab apa. Jadi saya nggak mendustakan cerita ini, tapi saya pribadi belum tahu diambil dari kitab mana. Cuman seperti panjenengan saya sudah sering mendengar cerita itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Sudah masuk waktu Isya dari tadi. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.